Fakta Insurance. Pagi ini saya akan memberikan gambaran mengenai beberapa produk yang ada di perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama adalah produk term insurance. Term insurance itu adalah produk asuransi berjangka atau disebut asuransi murni. Ya, uang yang kita bayarkan adalah hangus kalau misalnya tidak terjadi apa-apa. Dan produk ini bisa diambil setiap tahun. Nah, setiap tahun kalau kita usianya naik, maka preminya juga akan bertambah. Nah, untuk itu kita bisa ngambil produk ini 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Kita ngambil contoh 20 tahun dengan usia 35 tahun, uang pertanggungan 100 juta, maka yang kita bayarkan satu tahunnya mungkin hanya 0,5% atau 500 ribu rupiah. Nah, kita lihat ya, premi yang begitu murah, 500 ribu untuk uang pertanggungan 100 juta, yaitu adalah uang minimal memberikan hasil proteksi yang maksimal. Nah, uang kecil beli uang besar adalah di produk ini. Nah, kita juga bisa ngambil yang 20 tahun misalnya. Nah, sehingga yang kita bayarkan itu ada rata-rata premium. Artinya, preminya setiap tahun itu sama, ya. Nah, produk ini sangat cocok untuk mereka yang menginginkan ya proteksi maksimal dengan uang yang minimum, ya. Nah, terus yang kedua itu adalah produk whole life. Whole life itu adalah produk seumur hidup. Ya, artinya sekali kita ambil produk ini maka coverannya sampai usia 100 tahun, ya. Nah, kita bayarnya juga sampai seumur hidup gitu loh. Nah, tapi dalam prosesnya perusahaan asuransi ada membuat namanya limited whole life. Limited whole life ini ya kita bisa memilih bayarnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Artinya kalau kita pilih yang 20 tahun maka ya uang yang kita bayarkan itu adalah tetap ya, misalnya uang pertanggungan 100 juta ya, premi ini kurang lebih sekitar 2%, artinya 2 juta per tahun. Nah, 2 juta per tahun ini kita bayar selama 20 tahun. Setelah 20 tahun selesai, maka kita tidak perlu membayar premi lagi dan asuransi itu akan berjalan terus sampai kapanpun kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka keluarga akan mendapatkan uang pertanggungan atau warisan. Ya. Nah, terus produk ini juga ya ada nilai tunai. Nah, nilai tunainya seiring dengan kita bayar itu, dia akan makin membesar sampai membentuk, sampai usia 100 tahun membentuk uang pertanggungan. Artinya pada saat 100 tahun kita masih berada di dunia ini, nah kita bisa klaim ya uang pertanggungannya yang tadi 100 juta, maka kita bisa klaim 100 juta untuk bisa kita pakai. Ya. Nah, nilai tunai ini juga di dalam prosesnya ya bisa dijadikan bisa dipinjamkan ya, kalau nilainya udah signifikan. Nah, beberapa asuransi bisa dipinjamkan, nah sehingga kita bisa mengembalikan juga kalau kita sudah menggunakan pinjaman polis tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah produk endowment. Nah, produk endowment itu saya ngambil contoh seperti paket ya, paket saving lah. Nah, ada paket misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sekali saya masuk misalnya, maka saya ngambil 20 tahun, maka uang preminya sekitar 5% ya. Untuk 100 juta uang pertanggungan, maka sekitar 5 juta per tahunnya saya harus bayar ya selama 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun tidak terjadi apa-apa, maka uang kita akan dikembalikan beserta preminya. Dalam hal ini ada beberapa perusahaan dia mengembalikan uang hasil pembayaran polis asuransinya tidak terjadi apa-apa, maka dikembalikan berikut sedikit hasil investasinya ya. Nah, itu adalah produk endowment. Ya, produk selanjutnya itu ada unit link. Nah, unit link itu adalah produk asuransi dibungkus dengan investasi. Yang uang yang kita bayar itu ya, maka sebagian akan dialokasikan untuk insurance, sebagian akan dialokasikan untuk investasi. Nah, investasi ini seiring dengan dunia usaha, maka naik turun investasi juga berpengaruh terhadap resiko yang harus kita tanggung. Nah, kita ngambil contoh ya, biasa unit link ini dia gandengnya dengan polis whole life. Nah, jadi kalau sekali kita masuk, polis itu juga berlaku seumur hidup. Nah, tapi dikenal ada namanya cuti premium, biasa rata-rata 10 tahun. Nah, cuti premium itu artinya apa? Setelah 10 tahun ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang kita lagi untuk membayar, dalam tanda kutip membayar asuransi. Karena kemungkinan besar kalau nilai investasi nggak bagus, maka kita bisa membayarnya dari hasil investasi kita. Nah, tapi kalau misalnya investasinya anjlok atau kurang bagus, maka kita tetap harus membayarkan secara terus-menerus ya, sampai polis kita itu kita pensiun atau sampai selesainya polis kita itu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran ya beberapa produk asuransi yang ada di
di Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Ya, selamat pagi.